anugerah-Mu Tuhan yang mampukan kami menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang layak, tapi Engkau melayakkan kami. Tidak ada satupun dari kami yang bisa kudus tanpa Roh Kudus, tapi Engkau memutuskan untuk tinggal di dalam kami. Dan kami rayakan itu hari ini, curahan Roh Kudus, dan kami bersyukur. Dan di luar Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa. Tanpa-Mu kami bukan siapa-siapa. Apa yang Engkau perintahkan gak ada yang kami bisa lakukan tanpa-Mu, tapi bersama dengan Tuhan gak ada yang mustahil. Kami berdoa saat ini minta bantuan Roh Kudus, karena sadar daging kami lemah, konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap kali goyah, kami susah dibilangin, tapi kami berdoa biar roh kami yang penurut Engkau peluk ya Roh Kudus, sehingga waktu ini tidak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, dalam nama Yesus. Amin, amin. Shalom semua, silakan duduk. Happy Pentecost, selamat Hari Pentakosta. Pentakosta dirayakan semua. Tadi saya menghadiri pernikahan, masih apa ya bilangnya, sepupunya istriku ya. Dan dia dibikin di gereja Katolik. Dan tadi Romonya bilang juga dirayakan Pentakosta di Katolik, unik ya. Jadi Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus itu dirayakan semua aliran kekristenan. Dan bukan cuma yang Pentakostal doang. Jadi kita nggak usah berasa si paling Pentakosta gitu ya. Semua juga ngerayain Pentakosta. Ya, tanpa Roh Kudus sekali lagi aku berani jamin nggak ada yang kudus. Kita nggak bisa jadi Kristen sungguh-sungguh, jadi pengikut Kristus tanpa Roh Kudus. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan anugerahnya. Dan Roh Kudus adalah the third person of the Trinity, pribadi ketiga dari Trinitas, yang adalah Tuhan sendiri. Ya, kita hari ini aku berjudul undangan sorgawi. Kenapa? Nanti akan dijelasin kenapa. Ya, ketika Yesus mau naik ke sorga, dia memerintahkan kita untuk menginjil dan memuridkan dua hal itu. Ya, dua hal yang sedihnya disebut bahasa Inggrisnya bagus sebenarnya, the Great Commission. Amanat agung, tapi kerap kali justru ini yang paling sering diabaikan. Makanya ada buku dengan judul yang judulnya nyeleneh, judulnya tuh The Great Omission, bukan Commission. Jadi kurang satu huruf, kurang C. Dan itu omission itu artinya dikurangin. Omission artinya gini, tidak melakukan yang mestinya dilakukan. Makanya jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia tuh judul bukunya Pengabaian Agung. Jadi perintah yang disuruh tapi itu yang paling diabaikan. Ya, menginjil sama apa? Memuridkan. Dua hal itu kita kira itu urusan pendeta. Ya, bukan urusan orang percaya. Tapi kita akan lihat apakah benar pandangan kita selama ini. Jangan-jangan kita ngaco. Oke, Matius 28 ayat 18 sampai 20 berbicara tentang amanat agung, suatu hal yang sederhana. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala, kata kuasa di sini pakai kata otoritas. Otoritas di sorga dan di bumi. Jadi pada saat itu Yesus adalah orang yang paling berhak memerintahkan siapapun untuk melakukan apapun. Kenapa? Karena dia punya otoritas itu. Diberi otoritas. Dia yang paling berkuasa saat itu. Sorga dan bumi. Otoritasnya diberikan kepada dia dan makanya dibilang apa? Karena itu, karena saya punya hak untuk menyuruh siapapun melakukan apapun, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Baptis berarti gak bisa cuma sekedar langsung dimuridin, berarti mesti diinjilin dulu. Orang kalau gak percaya gak bakal mau dibaptis. Gimana bisa percaya kalau gak mendengar Injil? Diinjilin dulu, jadi penginjilan dan pemuritan ini satu paket yang tidak terpisah harusnya. Gak bisa cuma salah satu, apalagi gak dua-duanya, lebih parah. Ya, jadikan semua bangsa murid, baptis mereka, berarti harus diinjilin dulu supaya mereka bisa percaya dan akhirnya dibaptis. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, maka saya sebut the third person of Trinity, Roh Kudus. Ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Satu Tuhan, tiga pribadi. Dan ajarlah mereka, karena pemuritan isinya tentang pengajaran. Ajar mereka untuk tahu, bukan untuk melakukan, berarti harus dicontohin. Kalau ajar untuk tahu bisa dikirimin link YouTube-nya, suruh nonton sendiri. Kalau ajar untuk tahu bisa kirim PPT-nya atau file PDF-nya dari catatan yang tadi. Itu cuma kognitif pengetahuan, tapi kita banyak kali bukan kurang tahu, tapi kurang taat. Percayalah, kita bukan kurang tahu kok, kita kurang taat. Ya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dari 3 ayat ini, 18, 19, 20 kita temukan dua. Ya, yang pertama adalah otoritas. Yesus bilang segala kuasa, segala authority on earth and in heaven has been
Given to me, ada otoritas, dan yang berikut yang terakhir ayat 20 adalah fasilitas. Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Jujur banget, kita itu lebih suka fasilitas daripada otoritasnya. Ya, nggak usah jauh-jauh, lihat hidup kita aja udah. Kita tuh maunya berkat Tuhan, maunya diberkati, maunya disembuhin, dicukupkan, dilindungi, ya dibela. Tapi nggak pernah mau nurut, nggak pernah mau tunduk, nggak pernah mau apalagi melayani. Jauh lah, itu urusan pendeta-pendeta lah. Saya mah jemaat biasa udah bagus, gue datang. Lihat gitu, datang aja itu kayak prestasi gitu buat lo. Bener? Itu kita. Ya bahasa Ibrani itu boceng, nggak tahu diri. Pengennya cuma fasilitas tapi nggak mau otoritasnya. Ya, good atau lebih tepatnya bad news. Bad newsnya adalah apa teman-teman? Penyertaan cuma berlaku buat yang mau pergi. Ya, I hate to ruin this for you. Aku nggak berharap saya benci sebenarnya untuk menyatakan kebenaran ini, tapi ini kebenarannya. Ya, dia hanya mau menyertai mereka yang mau pergi. Kalau nggak mau pergi ngapain disertai Roh Kudus? Kalau cuma buat jadi kaya, terkenal, viral, pinter, sukses secara duniawi, nggak perlu Roh Kudus, nggak perlu. Tapi kalau untuk menyelesaikan, menuntaskan, melaksanakan amanat agung nggak bisa tanpa Roh Kudus. Jadi di sini bukan cuma janji Tuhan nggak bakalan tinggalin kita, bukan. Tapi kenyataan bahwa ketika Dia perintahkan sesuatu kita pasti dimampukan karena Dia sendiri beserta dengan kita, Dia sendiri yang memampukan kita. Dan ini makanya connect dengan Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, Pentakosta pasti ayat yang terkenal itu sebelum naik ke sorga. Kenaikan, habis itu Pentakosta gak jauh. Ya, kamu akan menerima kuasa, kata Yesus. Ketika Dia mau naik ke sorga, Dia ngomong kayak gitu. Karena kuasa ini yang diperlukan untuk bisa melaksanakan amanat agung apa yang saya perintahkan kepadamu. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saksiku artinya gini, kita bisa menceritakan tentang kedahsyatan Tuhan, tapi lebih powerful lagi kita bisa memperlihatkan kedahsyatan Tuhan karena ini gue saksinya. Ya gue tuh dulu kayak gini, tapi ketika Dia hadir di hidup saya, my life has been changed. Jauh banget, udah berubah banget dari dulu. Tampilan masih sama, kayaknya orang yang sama tapi sangat berbeda. Kenapa? Karena Roh Kudus tinggal di dalam saya. Setelah dipenuhi dengan Roh Kudus akan ada perbedaan yang drastis dan dramatis. Contohnya Petrus misalnya. Petrus penakut, makanya banyak bacot. Iya, banyak bacot menunjukkan sebenarnya dia takut. Cuman biar kelihatan paling berani, dia banyak bacot. Yang lain boleh tinggalin lo, tapi gue gak bakal tinggalin lo. Gue udah di penjara, bahkan mati buat lo, kata Yesus. Mohon. Sebelum ayam berkokok lo udah nyangkalku 3 kali, kata Yesus. Ya, akhir bener kan, itu yang dia lakukan. Tapi dia penakut sebelum dipenuhi Roh Kudus, habis Pentakosta sangat beda. Ya, hari ini pasti rata-rata bacanya Kisah Rasul 2, habis Kisah Rasul 2 kita lihat khotbah Petrus, berani banget. Dia khotbah gak mikirin perasaan orang yang denger, dia bilang apa Yesus yang lu salibkan, lu yang bunuh Yesus, itu khotbahnya. Mana ada yang suka khotbah kayak gitu. Tapi itu kenyataannya, Anda yang bunuh Yesus walaupun Anda belum lahir. Ya, it was my sin, it was our sin that held him there. Dosa kita yang bikin Dia tergantung di salib. Kita yang bunuh Yesus. Tapi yang kita bunuh malah justru jadi juru selamat kita. Petrus khotbah gitu, keras. Tertusuk hati mereka mendengar, berarti khotbahnya tajam kan, makanya tertusuk. Khotbahnya gak populer, tapi yang diperlukan. Dia yang penakut jadi pemberani. Dua hari dia khotbah yang kurang lebih sama, dan 5.000 orang bertobat. 2 hari langsung mega church. Gak muat lagi ibadah di hotel, gak bisa 5.000, mana muat. Terus pindah ke sini kan, biar muat. Gak muat lagi, baik 2 hari gak pakai lama. Ini kan berapa puluh tahun, dari 2010 pertama khotbah di German Center. Ya, ini gereja pertama yang ngundang saya, officially ya gereja ini. Khotbah di mimbar, saya gak pernah khotbah di mimbar, saya biasanya bikin Bible study di rumah, komsel, di gereja, bikin Bible study secara gak resmi di luar program, underground kalau anak band tuh. Ini gereja pertama yang minta saya khotbah, gantiin orang. Acaranya Sabtu, mintanya Jumat, hebat kan? Udah tinggal besoknya. Kakak lu bukannya suka mimpin komsel ya di rumah ya? Berarti dia bisa khotbah dong. Oh iya,
Bisa gantiin nggak ya? Kapan? Besok. Oh nggak tahu nih, gue tanya dulu. Itu dia permintaannya. Oh ya. Dan kalau bukan Roh Kudus, nggak mungkin. Sekolah teologi juga nggak. Sampai hari ini aja saya nggak punya gelar teologi. Dari 2010. Bayangin, 2023 baru kuliah S2, belum selesai, masih bab 2. Belum beres, masih setahun lagi kurang lebih, baru wisuda. Baru ada TH-nya nanti, MTH. Baru ada teologinya, nggak punya gelar teologi. Kalau bukan Roh Kudus siapa? Yang paling bikin bingung adalah bukan saya bisa bimbing Bible study 3 jam. Yang bikin bingung adalah kenapa ada yang betah dengerin gue 3 jam. Kalau bukan Roh Kudus, nggak masuk akal. Ya, menurut penyelidikan, menurut apa yang dipelajari, dari public speaking, orang tuh maksimal konsentrasi tuh 45 menit. Di atas itu udah melanglang buana. Nah ini 3 jam gimana coba gue tanya. Yang khotbah aja nggak punya gelar. Yang denger lebih aneh lagi, mau aja dengerin dia ngoceh 3 jam, yang aneh kan. Kalau bukan Roh Kudus apa? Dari 4 orang hampir 250 orang 3,5 tahun kemudian. Satu-satunya sekolah teologi saya. Yang buat saya berani untuk masuk, kenapa? Karena percaya dia menyertai saya sampai kesudahan zaman. Kalau nggak masuk akal, masuk akal. Ya, ketika saya sekolah teologi orang pada bingung, ngapain lagi sih sekolah? Lu kan udah jadi pendeta, lu kan udah, semua orang juga udah tahu lu. Gini, gue sekolah bukan buat gelar, emang lu nyari gelar biar bisa diundang? Gue nggak tertarik. Gue sekolah biar bisa bertanggung jawab, karena makin banyak yang dengerin gue. Itu yang Rasul Paulus bilang kan sama Timotius, awasi diri lo, awasi ajaran lo. Dengan demikian lo menyelamatkan dirimu dan semua yang mendengarkan kamu. Lihat, resikonya besar, saya harus bertanggung jawab. Nggak bisa saya asumsikan bahwa ini benar. Nggak bisa, kalau saya salah ke neraka semua kita rame-rame. Nggak bisa sembarangan, makanya kuliah. Ya, saya nggak berniat ceritain itu, cuman ngasih tahu, maksudnya tanpa Roh Kudus kita nggak bisa melaksanakan amanat agung. Kamu akan terima kuasa, karena kuasa itu kamu bisa bersaksi. Dari Yerusalem orang paling dekat sampai yang paling jauh di ujung jari. Ujung bumi kan sekarang ujung jari, saya bisa posting di sini, seluruh dunia lihat. Artinya apa? Dari yang paling dekat harus bisa ngerasain perubahan hidupmu sampai yang cuma ngeliat postingan lo. Dari yang paling kenal, yang paling tahu sampai yang paling nggak tahu dan berasa tahu karena sering lihat postingannya. Lihat. Jangan sampai nggak nyambung postingannya rohani, kehidupannya roh jahat kan gitu. Iya. Bio Instagramnya ya saya 60. Tapi korupsi 361 triliun kan gile juga. Kan tulalit. Nah itu udah pasti nggak mungkin dipenuhi Roh Kudus kalau yang kayak gitu. Walaupun jago bahasa roh, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Bahasa roh bisa niru. Ya. Kamu akan terima kuasa, kamu akan menjadi saksi, bukan menjadi sakti. Ini bukan tentang tiba-tiba mendadak jadi bisa apa, enggak serandom itu. Tapi mendadak tiba-tiba ada keberanian, kenapa? Karena menyadari, ya Tuhan di pihak saya. Dia beneran menepati janjinya ketika dia bilang kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu turun, hari ini kita enggak ya? Beneran. Dan terlihat lidah-lidah api, orang bisa lihat. Dan habis itu apa semuanya ngomong pakai bahasa baru. Meninggikan Tuhan, semuanya menginjil pakai bahasa-bahasa yang benar-benar mereka juga nggak bisa sebenarnya. Kalau bukan Roh Kudus apa? Bahasa baru zaman sekarang kan postingan yang berbau rohani itu bahasa baru. Tadinya mah kita isinya cuma nyinyir, curhat, gosip. Isinya tadinya gitu postingan kita. Sekarang udah mulai posting ayat, udah mulai bikin quotes, udah mulai berani bikin video renungan sendiri. Bahasa baru. Orang juga ngeliatnya kayak ini orang kenapa tiba-tiba mau jadi pendeta dia. Enggak. Spirit led, spirit filled, dipenuhi Roh Kudus dan dituntun oleh Roh Kudus. Itu yang pertama, amanat agung. Ya. Udah jelas, penyertaan hanya berlaku untuk yang mau pergi menjalankan amanat agung, kita harus terima itu. Kita nggak bisa ambil cuman fasilitasnya, nggak mau tunduk sama otoritasnya karena itu satu paket. Nggak bisa. Ya makanya di Alkitab kalau teman-teman perhatiin dari Kejadian sampai Wahyu, setiap ada perintah pasti ada janji. Setiap ada janji pasti ada perintah. Gak pernah cuma salah satu. Gak pernah cuma perintah doang atau cuma janji doang. Makanya absurd ketika kita cuma suka janjinya, tapi gak mau perintahnya, karena janji berlaku buat yang taat sama perintah. Buat yang berniat untuk melakukan perintah itu, janjinya tersedia. Karena lu gak bisa, kalau tanpa gue tuh lu gak bisa. Makanya gue kasih janji.
Biar Anda tahu bahwa ini bisa dilaksanakan. Ya. Nah ini berlaku buat siapa tebak? Ya siapapun yang merindukan penyertaan Tuhan. Berarti bukan cuma penginjilan sama pemuritan, bukan cuma tugasnya pendeta, bukan. Kalau Anda merindukan penyertaan Tuhan, itu tugas Anda berarti. Karena penyertaan hanya berlaku bagi yang mau taat sama perintah. Ya saya mau yakinkan itu dulu. Ya kita disebut di 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 21 kita disebut sebagai pemberita kabar baik. Kita pembawa berita pendamaian. Coba lihat ayatnya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi gimana cara Tuhan mendamaikan manusia dengan Tuhan? Kristus. Kristus mati di kayu salib menebus kita dari dosa. Itu caranya. Pelanggaran kita gak diperhitungkan. Kenapa? Karena semuanya udah dibayar sama Yesus. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini, kata Rasul Paulus, ya, adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaran kami. Apa isi nasihatnya? Dalam nama Yesus kami meminta, memohon kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Bahasa gampangnya, berhenti ngajak ribut Tuhan. Ayo, sampai kapan lo mau ngajak ribut Tuhan terus? Please, stop it. He love you. He's not mad at you, he's madly in love with you. Lu lihat betapa gilanya Tuhan mengasihi, lu lihat tuh. Yohanes 3:16, lu lihat tuh. Lihat Yesus yang disalib. Gak mungkin dia mau melakukan itu kalau dia gak mengasihi kita. Gak mungkin. Segila apapun kelihatannya, tapi emang segila itu dia mengasihi kita. Makanya ada judul buku dari seorang hamba Tuhan bernama Francis Chan, judul bukunya Crazy Love, cinta gila. Emang iya, mencintai mereka yang tidak mencintainya. Berkorban bagi mereka yang teriak salibkan dia, gila. Menyertai mereka yang belum mau taat, benar-benar aneh. Kita suka fasilitas lebih dari otoritas. Kita mengira Tuhan ada buat nemenin kita, biar kita gak kesepian. Buat mencukupkan semua yang kita perlu. Karena dia bapak, gue anaknya, ya dia kewajiban dia dong untuk memenuhi semua kebutuhan gue. Lihat, itu yang bikin kita sembarangan memperlakukan hidup. Karena kita ngerasa kita berhak diberkati. Kita mestinya ditolong. Kita udah mestinya diselamatkan, memangnya Tuhan dia juru selamat. Emang kerjaannya nyelamatin gue, lihat. Kita gak ngerti. Dia tuh gak berhutang apapun kepada siapapun. Ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya apa? Supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah, dan kita ini pemberita kabar baik itu, kita pembawa berita pendamaian itu, kita kasih tahu semua orang. Ayolah, berhentilah ngajak ribut Tuhan. Dia gak mau ribut sama lo. Lo sampai gila, lo ajakin dia ribut juga dia gak mau. He love you. So stop it, hentikan. Berhenti ngajak ribut Tuhan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Terima Yesus, pendamaian kita dengan Bapa. Ada 3 hal teman-teman at least yang aku pelajari dari pengalamanku sendiri. Kenapa seorang menolak untuk menginjil apalagi memuridkan. Menginjil memuridkan 2 hal yang beda tapi dia connect. Pertama adalah menginjil dulu. Menginjil itu lu ceritain tentang Tuhan Yesus. Ketika kita udah berani melakukannya, biasanya kita udah lepas. Karena apa? Yang penting tugas gue udah beres. Kita lagi terbang, di sebelah kita ada orang, kita lihat, kita tergerak, ceritain tentang Tuhan Yesus. Dia gak bisa kemana-mana karena di sebelah kita. Ya kan? Dalam berapa waktu ke depan dia mesti bertahan deh dengerin ocehan kita. Habis itu apa? Tinggal, karena udah beres kan urusan masing-masing. Penginjilan udah selesai. Tugas gue, bola udah bukan di gue. Kan gitu. Itu penginjilan. Lebih gampang daripada pemuritan menurut saya. Tapi apa penginjilan apa? Nggak gampang karena konteksnya harus kita pahami, bahasanya harus kita pahami. Jembatannya harus kita cari, gimana caranya menceritakan tentang Yesus kepada suku yang masih makan orang. Gimana caranya? Nggak gampang, bukan aku bilang, teman lebih gampang dibanding pemuritan, lebih nggak ribet. Kenapa? Karena gini, kayak gini, kita naik mobil berhenti di lampu merah, tiba-tiba ada yang ketok-ketok kaca, ngamen. Penginjilan tuh buka kaca, ngasih duit. Habis itu tutup, kan udah jalan hijau kan, langsung jalan. Itu penginjilan.
Pemuritan beda, bukan buka kaca kasih duit, tapi buka pintu mobil suruh masuk. Itu pemuritan. Lebih repot. Dan ini perintah Yesus tapi masalahnya. Ya. Ada 3 hal yang membuat seseorang tidak menginjil dan tidak memuridkan, tidak melaksanakan amanat agung dalam konteks kita. Yang pertama adalah, coba kita lihat ayat sebelumnya dari Matius 28, ayat tadi kan kita 18 sampai 20, kita mundur ke ayat 17-nya, kita lihat deh. Dari awal kita langsung bisa lihat kenapa mereka nggak melakukan ini. Dari awal, dari sebelum Yesus naik ke sorga, sebelum dia beritakan amanat agung, udah kelihatan kok keeroran orang-orang itu. Ayat 17 dari Matius 28, ketika mereka melihat Yesus, mereka menyembahnya. Semua yang menyembah dia, oh ya semuanya 200-an orang yang lihat Yesus naik ke sorga itu, semua nyembah Yesus. Kayak di gereja, semuanya kelihatan nyembah Tuhan, benar ya? Angkat tangan nyanyi. Tapi apa? Beberapa orang ragu-ragu. Jadi di tengah semua yang angkat tangan nyanyi, ada yang ragu-ragu. Dan cuma lu sama Tuhan yang tahu. Tapi kelihatan nanti ragu-ragunya, kelihatan dari mana? Nggak bisa nginjil. Saya sebutnya gagu karena ragu. Ragu artinya bukan nggak percaya tapi kurang percaya. Ya apa yang kita kurang percaya? Kenapa orang tuh nggak mau menginjil? Karena dia ragu akan kebenaran ini. Yohanes 14 ayat 6, ayat ini terkenal. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada apa enggak? Enggak ada. Jadi ada enggak jalan lain ke sorga? Enggak ada. Di mulut lo ngomong gitu. Tapi ketika ketemu orang, beda lagi keluarnya di mulut lo. Kalimat ini sering ketemu nih, saya sering ketemu. Udah yang penting lo ibadah sungguh-sungguh aja. Aneh banget. Lu lihat orang nyembah berhala, nyembah yang bukan Tuhan, lu suruh dia ibadah sungguh-sungguh. Jahat banget loh. Saya ulang ya, kita ngeliat orang nyembah yang bukan Tuhan, kita suruh dia ibadah sungguh-sungguh. Ke siapa? Aneh banget, tapi itu mulut kita. Takut soalnya kita. Kita pikir, Tuhan lihat kesungguhan hatinya kok. Iya, kesungguhan hatinya nyembah siapa? Gini, saya bisa passionate menceritakan tentang istri saya yang rambutnya pirang itu. Dengan mata birunya, dengan kulitnya yang hitam manis. Nah, Anda lihat, saya bisa sangat sampai kayaknya romantis banget. Anda bisa tergugah, tapi itu bukan istri saya. Kalau Anda lihat follow IG saya, istri saya Chinese, rambutnya hitam, matanya nggak biru, kulitnya putih, lebih putih dari yang putih. Ngerti nggak? Gue bisa passionate ceritain sesuatu yang bukan istri gue dan bisa memukau orang. Kita bisa sungguh-sungguh, tapi gini teroris juga sungguh-sungguh. Kurang sungguh apa coba? Lu ngasih nyawa lo. Bom bunuh diri, kurang sungguh-sungguh apa coba? Ini bukan tentang sungguh-sungguh. Siapa yang lu sembah masalahnya? Tapi itu yang keluar dari mulut kita. Kita ngakunya percaya apa yang Yesus bilang, cuma Yesus jalan ke sorga. Tapi ketika di lapangan kita ngomong, udah lu yang penting ibadah sungguh-sungguh. Ya, ibadah yang rajin. Kalimat ini berikutnya nih, udah yang penting jangan jahatin orang. Apa sih? Pengakuan lu sama yang keluar dari mulut lu tuh lain. Aneh banget. Orang bisa gak jahatin siapa-siapa. Tapi gak percaya Yesus bisa masuk surga. Lihat, gini aja udah pada bingung langsung. Aduh, gimana? Gak usah gimana-gimana, gak bisa. Jawabannya gak bisa. Rupa yang Yesus bilang lebih mudah onta masuk lubang jarum daripada orang yang beruang atau yang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Onta sama lubang jarum bicara kemustahilan. Dan ini orang yang Yesus lagi ngomong tentang apa? Tentang orang yang datang ke dia, saleh, dari kecil melaksanakan perintah Allah, 10 hukum Taurat, beragama dari kecil. Ya. Dan dia apa? Problem dia cuma satu, dia disuruh jual semua yang dia punya, gak bisa. Kita pikir ini tentang kedermawanan, mungkin orangnya pelit, bukan. Dia penyembah berhala, itu dia. Ya nggak usah duit. Kalau kita nggak punya duit kan gitu kadang kata lebih mudah onta masuk lubang jarum daripada orang beruang. Wah saya kebetulan bokeh, bukan ayat bukan buat saya, kan enggak. Ini buat tentang uang doang. Ini bukan tentang uang, ini tentang apa yang lu pikir, lu punya dan itu bisa bawa lu ke sorga. Apa aja? Agama, pelayanan, kesalehan pribadi. Oke? Kedermawanan, lu suka berbagi. Kalau lu pikir itu bisa bawa lu ke sorga, lu salah ngerti kata Yesus.
Karena kuncinya terletak di mana? Jual semua yang lu punya, kasih orang miskin. Kalau udah baru datang kembali dan ikutlah saya. Karena saya jalan dan kebenaran hidup. Kuncinya datang ikut saya. Tapi untuk ikut saya harus ada yang dilepas. Ya harus ada yang dilepas. Dan sedihnya sedikit dari kita yang rela ngelepas. Apapun dan siapapun untuk ikut Yesus. Jadi kita gagu karena apa? Ragu. Karena gak percaya sama Yesus. Yang kedua, Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Jangan takut mati, jangan takut sama orang yang bisa ngebunuh lo. Tapi gak bisa ngapa-ngapain lagi. Kata Yesus apa? Takutlah terutama kepada Dia, Tuhan yang berkuasa membinasakan, membunuh bukan hanya nyawa, ambil nyawa, tapi apa? Tubuh di dalam neraka juga. Jadi bukan cuma Dia bisa ngambil nyawa, bisa membunuhmu, tapi juga bisa membinasakan kau di neraka. Takutlah sama Tuhan. Ini alasan kedua kenapa orang gak menginjil dan memuridkan, karena takut sama orang. Kita takut apa kata orang. Saudara, Anda gak akan dihakimi di hadapan netizen. Anda akan mati nanti dihakimi di hadapan Tuhan. Benar apa yang Petrus bilang dalam pertobatannya. Dia yang tadinya sangat penakut, dia menyangkal Yesus, bersumpah 3 kali gak kenal Yesus. Salah duanya yang ada serdadu yang terakhir, yang perempuan kecil bilangin, om bukannya murid yang itu yang disalib. Oh enggak, siapa, gue gak kenal, sumpah. Dia takut sama perempuan kecil, gak masuk akal banget. Tapi apa intinya? Dia takut manusia. Ya minimal takut sama omongan orang, apa pendapat orang tentang kita. Oh dia mah orangnya terlalu agamis. Ya gak nasionalis, gak Pancasilais, lupa cukur alis, apapun itulah. Lu takut apa kata orang tentang lu. Itu yang paling rendah, yang paling tinggi kita takut dibunuh sama itu orang. Tapi Petrus setelah sempat dipenjara, dilepasin sama malaikat. Karena jemaat berdoa dan Tuhan kirim malaikat. Dilepasin. Kenapa? Karena dia nginjil. Jadi sempat dipukulin dulu, diancam, jangan nginjil, jangan ceritain tentang Yesus. Dia tetap ceritain tentang Yesus, akhirnya di penjara. Di penjara dilepasin sama malaikat, tebak dia di mana? Ketika habis di penjara dikeluarin. Menginjil di depan penjara, nih aneh banget. Bener gak? Kalau gue mah kayak gitu mah gue langsung diem-diem aja, udah posting aja lah, gak usah aneh-aneh. Gak usah yang langsung onsite gitu, online aja udah. Jadi nangkepnya juga susah nih, dari mana dia posting kan gitu. Diem-diem aja, ngumpet-ngumpet, enggak, di depan pintu penjara dia nginjil. Pagi-pagi orang kayak, lah mana nih orangnya? Oh dia kabur, ayo cari satu kota. Pas keluar pintu, lah itu udah di situ bocahnya. Terus tanyaan lagi kan udah dibilang, lu gila ya? Udah diancam, sekarang udah di penjara. Jangan beritain Yesus, lu masih beritain Yesus. Apa kalimatnya? Terkenal dia bilang apa, kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Wah, kok bisa jadi sebuah pemberani itu? Jawabannya sederhana, Pentakosta. That's it. Roh Kudus, tanpa Roh Kudus gak bakal kita berani posting. Gak usah jauh, posting rohani aja takut. Takut kelihatan so suci. Bener gak? Ya kan, itu realitanya kan. Sampai bikin 2 akun, mau ngapain, follower lu dikit, bikin 2 akun, tambah dikit, aneh. Ngapain sih? Kayak kebanyakan waktu aja gitu loh, lu jadi 2 admin ngurusin 2 akun, gak usah. Jadikan hidup lu timeline lu, jadikan itu satu kesatuan, pelayanan lu ya itu hidup lo, gak usah dipisah-pisah. Oh ini postingan pelayanan, yang ini postingan kelainan kan gitu. Apa nggak nyala, elah hari gini udah dikit followernya, pakai bikin akun baru, akun rohani gue nih kak, follow aja. Followernya 2 gitu. Posting aja belum, gue bilang udah posting aja dulu, kalau bagus gue follow, nanti gue repost. Lu nyarinya supaya banyak follower. Apa? Aduh aneh-aneh bener. Ya, fear of man issue itu nomor 2. Kenapa orang gagu? Yang pertama karena dia ragu, dia gak menginjil. Yang kedua karena dia takut orang. Takut sama manusia, aneh banget. Kata Yesus, kalau mau takut sama Tuhan. Ya, dan tapi kalau mau mengasihi, lu mengasihilah Tuhan karena dia yang paling mengasihimu. Dia yang paling layak ditakuti, paling layak dikasihi, paling layak dipercaya, paling layak diandalkan. Paling layak untuk engkau abdikan seluruh hidupmu hanya bagi dia. Hanya dia yang layak. Ya. Takut sama orang, ada yang takut sama setan, lu paling aneh lu. Kalau ini lebih aneh lagi sih. Saudara, ayat Alkitab cukup jelas ya, roh yang dalam kita lebih besar daripada yang dalam dunia. Kira-kira perlu takut gak sama setan?
Lebih jauh lagi apa? Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan apa? Lari. Lari itu gestur takut. Jadi mestinya yang takut sama siapa tuh siapa? Bukan setan, bukan kita yang takut sama setan, mesti dia yang takut sama kita. Kalau kita tunduk kepada Allah. Kan itu isunya. Kalau Yesus Tuhan atas hidup lo, kalau lo tunduk ke otoritas, setan udah pasti takut sama lo. Lawan makanya setannya, jangan didiemin. Pak Pendeta, besok bisa datang ke rumah saya. Ngapain Bu? Syukuran, saya bilang. Enggak, rumah saya udah lumayan lama saya tinggalin. Oh iya juga sih, pas syukuran juga bukan saya yang berkatin ya. Kan gerejanya beda. Ya terus kenapa saya yang ke situ? Emang pendeta lu gak ada dari gereja lo? Ya Pak Pendeta soalnya, kenapa saya yang viral kan? Ya oke. Ada unsur panjat sosial juga kan kalau ngundang saya. Kenapa emang rumahnya Bu? Ada penunggunya Pak. Ah penunggunya gimana Bu? Maksudnya? Penunggunya Anda, itu kan rumah Anda. Rumah kosong. Ada yang ngisi, penunggunya siapa ya? Yang ngisi dong, bener gak? Enggak bukan Pak, oh setan maksudnya. Iya kok bisa ya saya bilang. Kok bisa gimana Pak? Iya kok bisa setan betah tinggal sama Anda? Itu pertanyaannya. Nggak masuk akal buat saya. Nggak masuk akal. Ya, kalau Anda sayang-sayangan sama suamimu, ya terlalu mesra sampai anakmu suka kayak apa apaan sih udah sana saking mesranya. Setan juga gerah ngeliatnya, bener gak? Hais. Pergi ya, gerah, bener gak? Kalau tiap hari nyembah Tuhan, praise and worship diputer, mau pakai YouTube kayak yang gratisan, yang ada iklannya dikit-dikit, tiba-tiba lagi nyembah, atau iklan yang nggak enak kayak masak aja pakai nyembah, angkat tangan akhirnya kosong. Lihat, kalau yang kayak gini setan juga gerah, bener percaya deh gue. Mesbah menyala tiap waktu di rumah lo. Ya kalau udah ngumpul satu keluarga, baca Alkitab bareng, setan juga gerah. Pertanyaannya kenapa dia betah tinggal sama lo? Aneh bener. Lagian kan kalau saya yang kesana saya yang ngusir, ntar setannya nanya emang lu siapa? Ya bukan siapa-siapa sih yang punya rumah, bukan juga, nah aneh pasti, ngerti gak? Mendingan lu yang ngusir, setan lu yang punya rumah, lu yang punya hak buat ngusir, bener gak? Takut kok sama setan, aneh banget. Anda pernah lihat ritual pengusiran setan gak? Exorcism, saya ngeliat itu tiap hari di rumah saya, nenek saya penginjil. Tiap hari ada yang kerasukan setan dibawa ke rumah buat diusir setannya. Dan saya ngeliat setan tuh gak menakutkan, lebih serem nenek saya. Setan aja males sama dia, gila gak? Disuruh pergi-pergi setannya, disuruh-suruh setan, bener. Nah kita disuruh-suruh sama dukun, katanya, oh saya harus ngumpulin bunga 7 rupa, mau ngapain? Ya, mesti tabur garam, lu ngelawan setan pengelawan ular, bener. Dan lu nurut, aneh banget, asli aneh banget. Kristen pelayanan di gereja bisa-bisanya disuruh-suruh sama setan, aneh bener. Nenek saya nyuruh-nyuruh setan, pergi, keluar kamu, keluar dia setan, bener. Siapa nama kamu? Iya Oma, bukan kamu, kata dia. Lu saking gue takutin, gue yang jawab. Bayangin, saking nenek saya lebih serem daripada setan. Ya itulah kita, aneh bener. Kita takut sama pribadi yang salah. Saudara, orang kalau takut Tuhan, dia gak perlu takut sama semua yang lain. Ya, orang kalau takut mati, dia gak bisa diancam. Orang kalau gak takut miskin, gak bisa disogok. Kalau dia takut Tuhan, gak bisa dia diancam buat yang sama siapapun, gak bisa. Dan Roh Kudus memberikan kita keberanian yang macam ini. Orang yang tadi takut mati, menyangkal Yesus 3 kali, jadi orang yang gak takut mati. Ya seperti rekan pelayanannya yang berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa mati untung? Karena hidupnya Kristus. Jadi kalau mati lebih cepat ketemu Yesus. Saya kebayang frustrasinya orang kalau ngancem Rasul Paulus. Gue bunuh loh kalau cerita tentang Tuhan Yesus. Ya udah bagus, gue lebih cepat ketemu dia. Gue penjara loh, ya udah bagus. Satu penjara gue injilin semua, gimana? Oh jangan dong gitu. Bingung mau diapain. Gue bunuh saudara-saudara lo, ya udah bagus. Mereka lebih cepat ketemu Yesus. Frustasi ngadepin orang kayak gini. Enggak ada takutnya. Dia cuma takut sama Tuhan. That's it. Dan alasan terakhir kenapa kita enggak mau melaksanakan amanat agung, 1 Korintus 15 ayat 14 terus 17 sampai 18. Tetapi andai kata Kristus enggak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kamu dan sia-sia kepercayaan kamu. Kalau Yesus cuma sekedar mati di salib, kita cuma sekedar nanti mati masuk surga. Tapi kalau Yesus bukan cuma sekedar mati tapi juga bangkit, artinya ada kehidupan kita yang harus dirubah.
Artinya ini bukan cuma tentang nanti mati masuk surga, tapi sekarang hidup bagi kerajaan surga. Karena udah dibawa bangkit bersama Yesus. Ya makanya lagunya bilang bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Nyatakan kuasanya itu kuasanya dibuat jadi nyata, bukan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang untuk kalangan sendiri. Sesuatu yang orang bisa lihat. Keberanian yang serta-merta, orang yang penakut jadi pemberani. Ya. Kalau bukan Roh Kudus ya apalagi, nyatakan kuasanya. Ya. Kalau Kristus nggak bangkit cuma sekedar mati, ngapain dengerin dia? Sia-sia pemberitaan kami, khotbah semua sia-sia termasuk yang ini. Dan sia-sia juga kepercayaan kamu, kita bisa percaya karena ada pemberitaan, bayangin kalau pemberitaannya sia-sia. Apalagi kepercayaan kita, kepercayaan seperti apa yang sia-sia, ayat 17. Dan kamu masih hidup dalam dosamu, itu dia. Kepercayaan yang sia-sia adalah kepercayaan yang tidak mampu mengeluarkan kita dari lingkaran setan, dari kubangan dosa. Tapi itu kalau Yesus nggak bangkit. Masalahnya Yesus bangkit. Sia-sia nggak pemberitaan kami? Sia-sia nggak kepercayaan kamu? Masih hidup dalam dosa nggak? Harusnya jawabannya enggak. Karena apa? Ini serius. Ini yang ketiga, kenapa orang nggak mau menginjil sama murid kan? Ya saya juga masih bergumul Pak, saya belum sempurna. Di siapa yang bilang juga gue udah sempurna? Nggak ada. Kalau nunggu sempurna baru pelayanan, kagak ada yang pelayanan. Ini benar apa kata evangelis Dorca Gamalama almarhum? Ya, kesempurnaan hanya milik Tuhan, ketidaksempurnaan milik saya. Emang ya kita nggak pernah sempurna, kapan sempurnanya? Nggak pernah ada. Tapi at least kita nggak hidup dalam dosa. Kenapa? Karena ini serius. Ayat 18 mungkin baru pertama kali Anda baca ayat 18 bilang apa? Serius nih. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Aneh banget. Kita tahunya kalau mati dalam Kristus kita masuk surga, benar gak? Udah pasti selamat dong. Tapi apa? Binasa kalau mati dalam Kristus. Demikianlah juga apa? Orang yang hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa, ujung-ujungnya pasti neraka. Gak mungkin surga. Ayatnya jelas. Siapa yang baru pertama kali lihat? Gak apa-apa, angkat tangan, it's okay. Lu pasti terperanjat, loh kok ada ayat gini ya di Alkitab? Baru lihat gue. Gue taunya kalau di dalam Kristus udah pasti masuk surga. Lah kalau dalam Kristus tapi dalam dosa, berarti ini ada yang gak nyambung nih. Berarti ada yang cuma ngaku-ngaku nih hidup dalam Kristus. Makanya apa? Yohanes ngomong gitu kan. Barang siapa mengaku di dalam dia, wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Yesus ngapain? Nginjil gak? Memuridkan gak? Kenapa kita enggak? Dan ngaku-ngakunya di dalam Kristus. Ngaku-ngakunya pengikut Kristus, lu ikut Yesus yang mana? Ya kan? Ini ayatnya serius. Makanya apa? Pastikan kita enggak hidup dalam dosa. Bukan berarti sempurna, teman-teman hidup dalam dosa. Oke? Hidup dalam dosa itu, perbedaannya sama hidup dalam pertobatan ya. Karena ini yang kita mesti miliki, kita harus hidup dalam pertobatan. Karena kalau hidup dalam dosa, nanti matinya masuk neraka. Binasa walaupun dalam Kristus. Ya, hidup dalam dosa itu bertobatnya sekali-sekali. Banyakkan kumatnya. Namanya tobat kumat. Ya, hidup dalam pertobatan berdosanya sekali-sekali. Masih bisa jatuh, selama masih manusia masih bisa jatuh, benar ya? Masih bisa hilaf bahasa Ibraninya. Ya, selama masih manusia masih bisa kesetanan atau bisa memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Benar ya? Bisa kerasukan setan atau bisa memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. The choice is ours. Pilihan ada di tangan kita. Dan ini selalu jadi kalimat yang paling menyebalkan. Saya belum sempurna Pak. Enggak ada yang nyari sempurna. Atau kalimat yang paling kayaknya manusiawi banget. Tapi kan saya bukan malaikat Pak. Gue bilang siapa yang bilang juga lu malaikat, aneh. Enggak, kita manusia. Tapi jangan pernah lupa Yesus mati di salibnya buat menebus manusia. Bukan menebus malaikat. Jadi jangan merasakan gue bukan malaikat, enggak ada yang bilang lu malaikat. Ya kalau Tuhan pengen pakai malaikat, dia menginjilnya, dia memberitakan amanat agungnya itu ke malaikat, bukan ke manusia. Yang longonya kelamaan ketika naik ke surga. Sampai diomelin sama malaikat, melongo aja kan gitu. Sampai gituin saking ngeliatin terus, padahal enggak ada masih diliatin aja. Sampai diomelin malaikat loh. Yesus yang sama yang naik akan turun dengan cara yang sama. Ayo, lu disuruh ngapain nanti sama-sama? Oh iya, suruh pergi menantikan janji Bapa. Ya udah sono ngapain di sini? Congak-congok aja nggak jelas. Habis itu dari penuh Roh Kudus masih pada ngumpul-ngumpul, padahal disuruh pergi. Akhirnya Tuhan pakai siapa? Saulus.
buat bikin semuanya mencar. Diacak-acak sama doi. Disuruh pergi malah ngumpul, aneh banget. Hadirilah. Disuruh pergilah, disuruh malah posternya hadirilah, aneh bener. Itu kita. Ya, suka yang enggak. Ya. Nah berikutnya dua terakhir poin yang waktu saya udah habis saya tahu. Oke, yang kita punya teman-teman lebih dari sekedar argumen. Argumen bisa diperdebatkan. Anda harus tahu yang kita punya selain itu berita pendamaian, kabar sukacita. Berarti orang yang dengarnya kalau tahu kenyataannya dia akan bersukacita. Kenyataannya adalah apa? Kita semua pendosa mestinya masuk neraka. Itu kenyataannya. Tapi apa? Tapi Tuhan memutuskan. Firman Tuhan mengambil rupa manusia, hidup sempurna ganti hidup kita yang berantakan dan mati sebagai tumbal menggantikan kita. Dia menebus kita dari dosa sehingga barang siapa percaya kepadanya nggak perlu binasa, tapi bisa diselamatkan. Orang pendosa kayak kita ternyata ada kesempatan untuk bisa ke surga. Kalau kita terima Yesus. Lihat, kalau udah tahu bad newsnya akan jadi good news yang kita bawa. Kadang kita ceritain bad newsnya juga nggak berani. Takut orang tersinggung. Ya itulah akhirnya kita nggak nyinggung siapa-siapa tapi ke neraka semua. Beneran, gue mendingan orang tersinggung daripada dia gak pernah tersinggung tapi masuk neraka. Mendingan dia tersinggung, abis itu dia udah tanggung jawab dari pihak dia deh. Lu mau terima atau enggak, terserah lo. Tapi at least gue udah ceritain. Ya, 1 Petrus 3 ayat 15, Rasul Petrus bilang gini, ingat orang ini sangat penakut sampai akhirnya dipenuhi Roh Kudus. Dan ini yang dia tulis, surat yang dia tulis dalam pertobatannya. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siapa Tuhan atas hidupmu? Yesus pernah nanya di Lukas 6 ayat 46, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi nggak mau melakukan yang saya perintahkan? Dan yang kita nggak lakukan justru yang dia perintahkan. Apa itu? Pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Aneh, itu yang disuruh malah itu yang nggak dibuat. Aneh benar. Ngakunya Yesus Tuhan tapi di mulut. Yesus bilang, apa ngapain lu manggil gua Tuhan kalau lu gak mau nurut? Ngapain lu manggil gua Tuhan kalau menurut lo gua bukan Tuhan? Lu Tuhannya, makanya lu harus suka-suka lu sendiri. Gak usah manggil gua Tuhan. Ya makanya apa? Rasul Petrus mulai dengan apa? Kuduskanlah Kristus. Pertama itu dulu. Pastikan dia Tuhan atas hidup kita. Oke? Pasti kita percaya bahwa dia diberikan otoritas sorga dan di bumi. Dia punya kuasa, hak untuk menyuruh siapapun melakukan apapun. Dan di situ dulu kita mulai kata Rasul Petrus. Baru apa itu apa? Dan apa? Siap sedialah dalam pada segala waktu, at all times, untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang apa? Bukan argumen, bukan imanmu, tapi pengharapan yang ada padamu. Teman-teman, yang kita punya lebih dari argumen. Argumen bisa diperdebatkan, bisa ditentang, tapi pengharapan diperlukan. Ada amin. Everyone is hope. Banyak yang putus asa, semua orang perlu harapan. Harapan gak bisa diperdebatkan. Dan harapan kita cuma satu, cuma Yesus. Dia doang yang bisa bikin kita gak masuk neraka, tapi ke surga. Jalan kebenaran dan hidup tidak ada yang sampai kepada Bapa. Kita harus ceritain ini. Karena ini yang mereka tagih sebenarnya. Mereka pengen tahu apa yang lu punya yang gua punya. Ya, kita harus hidup sedemikian rupa, nggak boleh hidup dalam dosa, karena hidup dalam dosa membuat kita sama aja sama mereka. Mereka nggak bakal nanya kalau sama aja. Mereka baru mulai nanya ketika apa? Mulai meminta pertanggungjawaban ketika ada yang berbeda dalam diri kita. Contoh. Oke, contoh. Ketika papa saya meninggal. Contoh ya. Ya mama saya jadi sering ikut reuni karena kan jomblo. Jadi banyak waktu buat reuni. SMP, SMA gitu-gitu. Satu waktu ada di reunian itu teman SMA-nya, SMA atau pokoknya teman lama-lamanya. Nah, juga ternyata kehilangan suaminya tuh. Suaminya meninggal, kena COVID tapi. Kalau papa saya nggak kena COVID. Nah dia nanya tuh lagi di pertemuan itu, bukan Kristen. Dia nanya, gue bingung sama lo. Ya, gue pas suami gue meninggal, gue udah uring-uringan lo katanya. Gue mati segandup, nggak semangat gue. Tapi gue lihat lo tuh di postingan lo masih ibadah, pelayanan, lu masih bersuka, masih senang, happy, bersemangat gitu hidup. Kok lu bisa ya? Padahal apa? Duit banyakan gua. Temennya ngomong gitu. Dan ini real, karena itu ibu jambul dia. Ibu jambul itu kan lain ya pajaknya, teman-teman. Ya. Duit banyakan gua. Dia sampai ngomong gitu. Gue bisa keliling dunia untuk apa? Proses grieving gua, untuk gue biar nggak berduka, gue jalan-jalan, biar lupa gitu loh. Gue bisa, lu nggak bisa.
Duit banyakan gue, apa yang lu punya yang gue gak punya? Dia bilang, kok lu bisa kayak gitu? Itu dia, minta pertanggung jawab, kenapa lu bisa kayak gitu? Ya. Sampai dituduh apa? Karena Indonesia banget ya, Indonesia kan klinik ya. Mistis gitu tuh. Lu pasti pegang keris ya, kata dia gitu. Tuduhannya gitu. Dan jawaban nama saya sederhana apa? Kristus. Lebih tepat-tepatnya Kristus yang pegang saya. Nah udah kalau udah kayak gini, mau dicap apa? Mau difitnah kristenisasi? Enggak, lu yang nanya ya gue jawab kan gitu. Enggak ada masalah, gue gak ngajak ribut siapa-siapa ya. Lu yang nanya. Cuman hiduplah sedemikian rupa sampai menimbulkan pertanyaan dalam diri orang. Apa yang lu punya gue gak punya, sampai lu bisa kayak gitu. Dia pertanyaan lu timbul satu lagi, ada kasus dulu pembunuhan seorang perempuan bernama Ade Sarah, dibunuh sama mantan pacarnya sendiri. Mantan pacarnya bukan Kristen, Ade Sarah Kristen. Di tengah persidangan, persidangan tertangkap kamera, mamanya Ade Sarah ngasih roti ke yang bunuh anaknya. Bingung, reporter bingung setengah mati, diwawancara, Bu, kenapa Bu, Ibu kasih roti? Kasihan dia pasti lapar. Hah? Itu yang bunuh anak lo. Kalau bisa mikirin dia lapar. Bener kalau kita ada yang bunuh anak kita, yang kita pengen gimana caranya bunuh dia, bener gak? Nggak mikirin biar, oh udah lapar kasihan, bodoh amat. Kalau perlu diracun rotinya, bener gak? Jujur aja, bener gak? Itu gak masuk akal itu, di luar nurul itu. Itu perlu pertanggung jawab, gak bisa, aneh loh. Kan gitu. Kenapa Bu, kan gitu. Ya pasti dia lapar dari pagi, belum makan. Dan suaminya datang, tiba-tiba masuk di inframe tuh suaminya bilang gini, iya kami udah memutuskan untuk memaafkan dia. Dia bilang gitu. Hah? Si reporternya makin kelojotan lagi, makin panik dia. Kok bisa? Aku bisa gitu kan? Kayak kok begitu Pak? Iya soal gini, itu yang Tuhan kami ajarkan dia bilang. Ya, itu yang Yesus perintahkan untuk kami lakukan. Kalimatnya itu loh. Lu mau ngomong apa? Mau di-cut? Mau di-sensor Yesusnya? Gak bisa, di TV. Ya hiduplah sedemikian rupa menimbulkan pertanyaan sehingga orang tuh bingung. Apa yang lu punya yang gue gak punya? And yes, we have hope. Everyone needs hope. Argumen bisa diperdebatkan tapi harapan, semua orang perlu harapan. Makanya apa? Present Jesus. Ceritain kenapa. Dengan apa? Dengan sopan dan apa? Sabar dan lemah lembut. Dengan lemah lembut dan hormat. Kita punya pengharapan, bukan cuma argumen, teman-teman. Dan yang terakhir, kalau Anda rasanya jadi beban buat hidup Anda kayak kurang. Ini khotbah hari ini benar-benar nyebelin, tau gitu gue gak datang. Hidup gue banyak tantangannya Pak. Lu masih nyuruh gue memuridkan, ada. Menginjil, aduh gue gini tuh gue gak mau nyari musuh. Udah aman nih sekarang nih. Tadinya gue gak punya banyak teman, udah mulai ada teman. Lu suruh gue nginjilin, dia bukan Kristen. Karena kalau injilin dia gak terima. Putus hubungan pertemanan, teman gue cuma 2. Nyarinya udah susah, lu sekarang bikin kayak gini, ini namanya apa? Ngurangin temen nih. Lihat gak? Kita kan mikir gitu, kita udah pusing duluan sendiri. Tapi teman-teman aku pengen tutup dengan ini teman-teman. Cinta mengubah kewajiban jadi kerinduan. Apa maksudnya? Coba kita lihat Kisah Rasul 17 ayat 24 sampai 25, 2 ayat terakhir. Ya. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, gak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan gak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Justru dari dia, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas kepada dan segala sesuatu kepada semua orang. Artinya gini, Tuhan gak perlu bantuan. Jadi ketika diajak kita menginjil, memuridkan, sebenarnya bukan tugas yang lagi dibagi. Kalau dia perlu bantuan, dia bagi tugas, biar lebih ringan, bener gak? Kalau dia perlu bantuan, masalahnya dia gak dilayani tangan manusia. He don't need you, he don't need me. Jadi jangan pernah ada yang ngerasa terbebani. Beban hidup udah berat, ditambah beban mesti menginjil dan memuridkan. Lihat, itu yang terjadi ketika lu gak mengenal dan mengasihi dia. Semuanya rasa jadi beban. Teman-teman, saya seperti dipush untuk jadi lebih romantis gara-gara istri saya lagi ngikutin Dracin. Oh ya, padahal dia gak push saya untuk jadi lebih romantis, cuman ada tekanan itu. Ada tekanan itu. Ya, makanya kayak menurut survei sekarang di Cina itu, cowok-cowoknya romantis banget. Bucin dibilangnya. Kenapa? Karena ya itu tekanan dari Dracin itu. Karena semua yang di drama itu kan drama.
Dibikin bentuk percintaan yang ekstrim, romantis yang ekstrim, sehingga apa, cewek-ceweknya akhirnya pada naksir sama semua yang di situ kan. Ya dong, ada tekanan itu. Tapi gini, ini aku sadari, kalimat berkali-kali ketika saya ngerasa kayak ada tekanan itu, tiba-tiba saya selalu bilang, lagian kalau kamu sayang kan pasti kamu secara natural akan begini, dia bilang. Mau marah tapi bener, iya juga. Harusnya romantis bukan sesuatu yang mesti gue paksakan kalau emang gue sayang sama dia. Ini sesuatu yang natural dari diri gue sendiri. Bener gak? Gue gak harus ada persaingan dulu untuk akhirnya kepicu untuk lebih romantis lagi. Enggak perlu ada begituan. Dan sama gak perlu ada iming-iming berkat atau ancaman neraka, kena azab atau takut gak diberkati untuk kita melaksanakan amanat agung. Yang kita perlu cuma sadar, kalau Tuhan gak perlu bantuan berarti dia gak pernah berbagi tugas. Mestinya ini gak jadi beban buat kita. Karena dia gak berbagi tugas. Dia berbagi sesuatu yang kita gak pernah sadar. Ini yang disebut undangan sorga. Untuk merasakan sukacita sorga sebelum masuk sorga. Saya udah berkali-kali cerita ini tapi saya gak pernah bosan. Ya di kudeta terakhir menjelang akhir hidup ayah saya. Sepanjang pelayanan dia di kudeta hampir 3 kali total. Yang terakhir di usia yang cukup lanjut, di atas 60, saya bilang, Pak, kalau saya jadi papa saya berhenti pelayanan. Ngapain sih? Nggak kapok lo digituin orang? Berhenti aja lagi kalau di gereja-gereja mainstream. Umur lo tuh udah umurnya emeritus. Mestinya udah pensiun, nggak cocok orang tua tuh diginiin. Benar? Lu nggak kapok ya? Kalau gue berhenti loh, aku bilang gitu. Kalau saya pasti berhenti. Dia bilang susah Kak, dia bilang susah apa? Saya bilang, susah kalau kamu udah pernah ngerasain sukacita sorga. Susah untuk gak berusaha merasakannya lagi. Gak ada sukacita, kesenangan, kenikmatan dunia yang sebanding dengan itu. Dan dia nanya, apa yang buat sorga bersorak-sorai? Satu orang berdosa bertobat. Seluruh sorga bersorak-sorai. Artinya Bapak akan terus melayani selama masih ada satu orang yang belum bertobat. Detik itu saya tahu, ini hamba Tuhan, saya bukan. Saya masih selalu ngerasa terbebani. Mesti terus diancam pakai neraka, mesti terus nanti gak diberkatin, nanti lo. Mesti digituin terus, aneh banget. Tapi ini hamba Tuhan, gak ada yang menekan dia. Dia udah pernah ngerasain itu. Dan mestinya ini yang kita sadar, kalau dia gak perlu bantuan, dia gak pernah berbagi tugas. Yang dia mau bagi itu sukacita. Sebenarnya yang nyelamatin teman kita itu bukan kita, tapi Yesus. Tapi dia pengen kita ambil bagian. Mungkin cuma pernah kirim link YouTube via WA. Atau pernah kirim satu ayat via SMS. Tapi sukacitanya sama. Sukacitanya sama sorga. Ya penginjilan dan pemuritan sebenarnya undangan dari sorga. Untuk bisa merasakan sorga sebelum masuk sorga. Karena dunia ini sejujurnya sampai kita perlu penghibur, dunia ini tuh menyebalkan. Asli, kalau lu cuma sekedar hidup buat nyari duit, habis itu habis buat jalan-jalan, untuk bayar cicilan yang gak ada ujungnya itu, sia-sia hidup lo. Cuma lahir cuma buat mati, kerja cuma buat gajian cuma buat healing, pacaran cuma buat putus atau merit cuma buat punya anak, habis itu gak lama lu tua terus mati. Gitu doang hidup lo. Selama ini dia ngundang dari sorga untuk ayo pergi jadikan semua bangsa. Itu kita rasa sebagai beban, aduh kurang apa hidup gue, kayak kurang problema sampai lu mesti nurut sama lu. Enggak, tapi kita mesti menyadari ini undangan sorga. Itu bikin hidup ini berarti. Ya bikin penderitaan, pergumulan kita jadi ada maksudnya. Kalau kita bingung kenapa, gue udah pelayanan loh, kenapa gue mesti kena musibah, aneh banget. Akhirnya kita cuma sibuk gimana caranya mencari kekristenan yang bebas musibah. Padahal yang bikin kita dibenci karena kita percaya Yesus. Kalau gak mau dapat musibah, gak mau susah, jangan percaya Yesus. Tapi tahu kalau gak percaya Yesus nanti saya masuk neraka lagi, nah itu dia. Lihat, pushnya ke sana terus. Akhirnya nginjilnya ya tadi, setengah-setengah, karena apa? Nggak ngerti selahnya, makanya saya kasih tahu di ujung dari khotbah ini ya. Cinta mengubah kewajiban jadi kerinduan, kita yang tadinya harus jadi mau. Karena kita mengasihi Tuhan, karena kita nggak habis pikir kenapa dia mau ngajakin saya, dia kan bisa ngajak yang lain. Bener gak?
Saya dari dulu kenapa nggak kuliah secepatnya, karena saya pengen berusaha semangatin orang. Kalau Yesus bisa pakai saya, yang nggak sarjana teologi, Yesus bisa pakai siapa aja. Tapi sekarang saya jadi sekolah, tapi belum lulus, jadi masih bisa ngomong gitu. Benar, saya punya gelar teologi. Ya kalau yang kayak gini, yang nggak terlalu jago khotbah, nggak terlalu jago ngomong, saya lagi mengagumi beberapa anak-anak muda yang ketika ngomong tuh, saya bilang kayak, wih powerful banget nih orang nih. Ini kalau sekolah nih bagus nih, bisa khotbah, saat sini bagus banget, cara diceritain ilustrasi. Orang yang tadinya agnostik, tadinya ateis, berapa bulan yang lalu, tiba-tiba ketemu Yesus. Ya. Dan hari ini sekali lagi sebagai keluarga rohani, sebagai tempat di mana saya pertama kali dipercayakan untuk gereja yang percayakan saya pelayanan. Anda bisa lihat kehidupan saya, semuanya Roh Kudus. Bukan hebatnya saya. Gak ada hebatnya saya. Sampai hari ini saya gak ngerti, si nanya, pastor tuh follower banyak itu gimana caranya? Gue gak tahu. Dan gak mau tahu, karena bukan itu intinya. Bukan itu intinya. Intinya melalui hidup gue, kesaksian hidup gue banyak orang yang diberkati Yesus. Karena itu janji yang kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan jadi saksiku. Lewat lu akan banyak orang yang percaya Yesus. Dan ini yang mesti kita pegang. Ini esensi dari Pentakosta yang kita rayakan hari ini. And this is what Christianity is all about. Yang melaksanakan amanat agung, bukan mengabaikan dia dan menggantinya dengan yang lain. Yuk kita berdoa sebentar yuk. Musisi boleh mainkan lagu sedih supaya saya terdengar lebih rohani. Selama Pentakosta teman-teman, kita maknai dengan berbeda. Kita gak usah ributin karunia, udah gak zaman ributin karunia. Yang gak zaman juga ngerasa si paling Pentakosta karena aliran Pentakosta. Yang lain juga perlu Roh Kudus, yang lain juga menghargai Roh Kudus. Cuma beda penekanannya aja. Jangan proses si paling Pentakosta teman-teman. Tanpa Roh Kudus gak ada yang kudus. Tanpa Roh Kudus gak ada yang bisa percaya Yesus Tuhan. Ya, tanpa Roh Kudus gak ada dari kita yang akan melaksanakan amanat agung. Apalagi menyelesaikan yang gak bisa. Makanya dibilang aku menyertai engkau senantiasa. Kenapa? Karena engkau senantiasa setiap waktu harus memberikan pertanggungan jawab. Dan Roh Kudus akan memberikan kalimat kata-kata yang tepat di waktu yang tepat. Jangan takut, kata Yesus, nanti Roh Kudus akan memberikan kepadamu apa yang harus dikatakan di saat itu juga. Ada ayat yang bilang gitu loh. Jadi makanya apa, sebelum saat itu tiba, perlengkapi dirimu. Kita suka ketakutan, kenapa? Karena kita juga gak tahu apa-apa. Atau kalaupun tahu kurang percaya. Makanya apa? Perlengkapi diri. Jadi ketika ada yang nanya, kita tahu apa yang mesti jawab gitu loh. Lagi pula gini, kalaupun kita gak tahu apa yang mesti dijawab, Roh Kudus akan bantu kita kok. Apalagi kalau kita udah tahu. Apalagi kalau ayat yang kita baca udah bukan Yohanes 3 ayat 16 atau Yohanes 10 ayat 10 lagi, udah banyak. Referensi ayatnya makin banyak sekarang. Ya. Tuhan, kami selalu pertama mulai dengan minta maaf dulu. Kami selalu cuman pengen fasilitas yang gak mau tunduk otoritas. Ampuni kami yang gak tahu diri ini. Tapi saat ini kami menyadari bahwa fasilitas hanya berlaku bagian tunduk otoritas. Dan hari ini, ya dari pengakuan mulut kami yang berasal dari hati kami menguduskan Engkau sebagai Tuhan di hati kami, Yesus. Karena kami tahu dari sana kami punya tanggung jawab untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang yang mempertanyakan harapan yang ada pada kami. Mampukan kami untuk menjawabnya melalui kehidupan kami. Kami percaya kami dipenuhi Roh Kudus. Dan kami percaya kami diberi kuasa untuk jadi saksi. Jadi saksi pertama di rumah tangga kami yang paling dekat, orang-orang paling dekat dulu. Sampai ke postingan kami. Orang-orang lihat dari seluruh dunia. Kami berdoa, kami percaya Roh Kudus memenuhi kami. Mungkin kami gak bisa bahasa roh belum atau gak bisa, gak ada masalah. Kami percaya karunia yang Kau percayakan beda-beda. Tapi tujuannya sama, untuk melayani. Biar kami mau pakai buat melayani Tuhan. Kami mau datang ke pemimpin gereja kami bilang ini, apa yang bisa saya bantu Pak? Saya gak bisa nyanyi, saya gak bisa ini, tapi ada yang saya bisa. Saya rindu bisa ambil bagian. Karena saya tahu saya bagian dari tubuh Kristus. Saya pengen jadi anggota tubuh yang berguna, bukan yang dipotong karena gak berguna, bahkan berbahaya. Kami gak mau. Saya mau ambil bagian. Ya, saya mau pakai semua karunia yang Tuhan percayakan hanya untuk Tuhan, bukan buat diri saya sendiri. Tuhan, ini kami Tuhan, dalam segala keterbatasan kami, tapi percaya kami diberi kuasa. Dan hari ini kami mau pakai kuasa itu. Pakai kuasa untuk jadi saksi. Terima kasih ya Bapak yang berdoa kepadamu, minta bantuan Roh Kudus, tuntunan pimpinan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. God bless you.